Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Anggur Kita. Sobat Anggur Kita, kali ini saya akan mencoba sharing tentang gimana sih pindah tanam setelah kita punya bibit, terus kita mau menanamnya di dalam tanah, atau istilahnya itu grounding. Pertama, sebenarnya ini idealnya yang saya bikin ini hanya 2 bibit saja. Cuma dikarenakan ada salah satu bibit yang sudah tumbuh panjang dan ini buahnya rasanya enak sekali. Kita langsung saja. Pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah tanahnya dulu. Setelah tanahnya sudah ditreatment sedemikian rupa, ya, sehingga tanah ini banyak mengandung unsur hara atau bakteri-bakteri baik, ya, atau mikroorganisme. Nah, ini bagus sekali untuk tanaman anggur atau yang lainnya. Nah, di dalam tanah pun cacing ada sendiri, ya. Ini bukan dikasih cacing, tapi cacing itu ada sendiri akibat banyaknya makanan organik. Yang pertama, kita lubangi dulu. Kita lubangi sebesar dan setinggi media di polybag yang kita punya. Ini segini. Jadi ya kita melubangi setinggi ini saja cukup. Kita lubangi tinggi polybag yang kita punya. Nah, seperti ini. Lalu pertama kita remas dulu. Sehingga media tanam yang di polybag ini padat. Lalu tangan kita seperti ini, dibalik, ya, awas, dibalik, terus keluarkan secara perlahan. Nah, lalu saja. Oke, lalu kita timbun. Nah, seperti ini. Tidak lupa kita gemburkan di samping-sampingnya. Ketika tanaman anggur kita seperti ini jangan dibiarkan, tapi kita harus ada anjir, ya. Anjir atau apa namanya, kayu untuk menopang ini agar tidak jatuh. Oke, ini varian ilaria. Kita pindah ke sini. Ini varian Saint Muscat, sama. Kita lubangi. Ideal ini berjarak 1 meter, ya. 1 meteran. Idealnya ya sekitar 2 meter baru bisa berkembang dengan baik. Nanti yang di tengah ini, ilaria ini hanya sementara saja, nanti saya pindah, ya. Saya pindah. Oke. Cacingnya tuh, ya, teman-teman, cacingnya ini baik sekali untuk mengurai bahan-bahan organik, ya. Cacingnya ada sendiri, tapi biarkan saja, tidak apa-apa. Ini juga sama prosesnya. Kita remas dulu. Remas tangan kita seperti ini, ya.
terus ambil atau lepaskan polybagnya. Nah guys, saya mau tanam agak miring di sini karena apa, biar batang ini saja yang lurus seperti itu. Agak miring biar batangnya lurus. Nah seperti ini cukup, tidak apa-apa. Kita lubang, bikin lubang dulu, lubang tanam. Ini saya kasih ini ya, apa namanya, daun bambu sama humus bambu juga, atau akar bambu, karena dalam akar bambu itu ada bakteri baik, jamur baik juga. Kiranya lubang sudah cukup. Ini lubang sudah cukup. Sama. Tuh, ini sudah robek ya. Gak apa-apa. Kalau udah robek, kita robek saja. Ini adalah varian transfigurasi dengan rootstock SO4. Kita taruh seperti ini. Nah, kalau bisa sambungan itu untuk, karena baru tanam itu jangan terlalu dalam-dalam. Sambungannya takutnya kena air, bisa jadi busuk. Seperti ini saja. Nah, ini cukup. Nah, seperti ini saja. Ya, tadi kalau bisa, karena ini grafting ya, graftingan, usahakan sambungan pada saat kita menanam itu ada di atas media, jangan pas sama media atau apalagi di bawah media terlebih dahulu, karena bisa mengakibatkan busuk pada sambungannya karena lembab ya. Oke. Nah, itu yang pertama adalah ketika bibit sudah ada ya, tahap menggrounding itu pertama sediakan bibit dulu. Yang kedua adalah media tanam yang baik yang sudah kita siapkan atau persiapkan sudah lama ya. Nah, seperti ini dia medianya. Ya. Selanjutnya adalah tadi kita bikin lubang sesuai polybag. Sesuai polybag kita bikin lubang. Terus cara pemindahannya juga harus hati-hati, jangan sampai dia akarnya putus ya, karena itu akan mengganggu nanti bibit yang kita tanam itu akan stuck dulu. Stuck itu tidak langsung menjulur ke atas, tapi dia diem dulu. Tapi jangan khawatir, kita tunggu saja. Yang stuck itu kita treatment dengan perawatan yang rutin dan perhatian yang cukup, bakal subur kembali. Oke, yang ketiga ini setelah kita udah tanam, semua udah tanam, hal yang perlu diperhatikan itu adalah menyiramnya, jangan lupa.
Oke, seperti itu cara saya menanam anggur atau istilahnya menggrounding anggur. Yang pertama kita ulas lagi. Yang pertama adalah tanaman anggur atau bibit anggur yang akan kita tanami itu harus sehat dan harus usianya juga harus tepat. Ya, maksudnya usianya harus tepat itu jangan masih umur 1 minggu grafting itu langsung kita grounding. Nah, itu akan bisa kemungkinan besar itu dia akan mati karena kurang tahan terhadap cahaya atau kurang tahan terhadap sinar matahari tersebut. Jadi harus adaptasi dulu. Nah, usia bibit anggur bisa ditanam di tanah itu atau grounding itu berapa ya? Kisaran pokoknya ya satu bulan setengah lah, oke lah, itu aman. 1 bulan setengah aman, atau kita bisa lihat dari pertumbuhannya atau daunnya berapa daun ya, misalkan 7-10 udah oke ditanam ya, seperti itu. Terus dalam hal memilih bibit anggur juga kita harus perhatikan sambungannya itu seperti apa, sambungannya itu bagus atau tidak. Nanti untuk sambungan nanti saya bahas di video selanjutnya tentang grafting juga, tentang grafting dan cara menyambung bibit anggur juga. Oke, yang kedua itu yang pertama, yang kedua itu adalah faktor tanahnya. Faktor tanahnya itu kita harus perhatikan bahwa di tanah tersebut itu sudah banyak mengandung mikroorganisme atau bagus untuk tanaman atau gembur lah, istilahnya gembur, subur gitu. Seperti itu. Bisa beli di media tanam yang sudah jadi atau kita buat sendiri. Kita buat sendiri dengan sekam ya, sekam mentah, sekam bakar, terus tanah ya, terus pupuk kandang dan lain sebagainya, lalu difermentasi biar aman ya, biar aman terhadap penyakit-penyakit atau jamur-jamur yang jahat. Oke, yang ketiga itu setelah kita sudah punya bibit, terus sudah punya media tanam, yang ketiga itu kita harus perhatikan cara menanamnya. Cara menanam anggur itu dia tergantung rootstocknya. Kalau berbicara tentang cara menanam tergantung rootstocknya. Rootstocknya itu ada yang sifatnya dia ke bawah ya, akar serabut ada, akar tunggal ada ya, akar yang besar terus ke bawah ada, seperti itu. Nah, itu di apakah anggur ini ditanamnya di atas, apakah anggur ini harus ke bawah, itu ada faktor RS-nya juga. Nah, sebelum kita beli bibit anggur itu tanyain rootstocknya, ini rootstock apa? Apakah Red Master, apakah Isabella, apakah SO4, apakah Dogrid, USA atau Ramsey, Freedom dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Mulai dari rootstock yang lokal atau maupun rootstock yang impor juga. Nah, untuk yang Isabella terus Red Master dia serabut banyak gitu, akarnya banyak, dia kebanyakan itu dia ke kanan dan ke kiri ya, ke kanan kiri ya. Kalau bicara sumbu XY lah. Nah, seperti itu. Bisa pokoknya di atas dia. Kalau Red Master itu di atas cuma banyak ya, sebarannya tuh akarnya tuh banyak, serabut semua. Maka tidak perlu terlalu dalam nanamnya. Oke. Untuk rootstock yang Isabella, menurut saya rootstock Isabella juga sama. Tanam di atas bisa, tanam di bawah juga bisa. Maksudnya tanam di bawah itu tanamnya itu agak ke dalam juga bisa. Oke. Terus ada beberapa rekomendasi rootstock Red Master ya. Red Master itu cocoknya ditanam yang seperti apa sih? Dia rootstock Red Master itu kering oke, terus lembab juga oke, nggak ada masalah. Bahkan di situ saya tanam di depan dengan lokalan Red Master itu dekat kocoran air, dia bagus malahan, nggak apa-apa, dia tahan
Begitupun Isabella juga sama, tahan juga, dekat dengan kocoran air juga sama. Itu ya dilihat dari rootstock yang kita pakai untuk bibit anggur impor kita. Terus nanamnya gimana tadi? Nanamnya itu pertama usahakan kita menggali dulu tanahnya sebelum kita taruh ke kita letakkan bibit anggur itu. Kita gali dulu media tanah yang nanti akan ditanami anggur itu. Kita gali setinggi dia polybagnya aja, setinggi polybagnya. Dan catatan yang terpenting itu untuk pertama tanam itu jangan dikubur atau jangan pas banget dengan sambungan atau graftingan tersebut. Tanahnya. Kenapa? Harus ada celah sekitar berapa ya? 10 cm, baiknya ya lebih tinggi lebih baik ya. 5 cm. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghindari sambungan tersebut itu kena percikan air yang kita siram nanti. Ketika nanti ada air masuk ke sambungan, itu nanti akan mengakibatkan busuk. Akhirnya bibit yang kita tanam tadi mati, akan digantikan sama tanaman rootstocknya nanti yang hidup. Seperti itu. Oke. Yang keempat ya. Itu yang 1, 2, 3. Yang keempat itu setelah kita menanam ya, sesuai yang di video tadi, kita juga harus memperhatikan tadi bibit yang kita tanam itu dia panjang apa enggak. Ketika panjang dikasih dikasih dia penahan berupa bambu atau dan lain sebagainya. Biar apa? Biar nanti tumbuhnya dia ke atas, bukan tanpa arah. Nanti ketika nggak ada penahan, nanti tumbuhnya tanpa arah, nanti bisa jadi merembet ke bawah dan lain sebagainya. Syukur-syukur hidup, biasanya mati karena kekurangan cahaya tadi, kurang sinar matahari. Itu ya harus dikasih penahan ya, berupa bambu atau dan sebagainya. Nanti batang anggurnya diikat di situ. Yang kelima itu jangan lupa disiram. Setelah menanam itu kita udah selesai menanam, kita udah pasang itu diikatkan di bambu atau dan lain sebagainya. Kita siram dengan air apa? Air biasa saja ya, air biasa. Karena bibit-bibit setelah tanam itu tidak memerlukan nutrisi terlebih dahulu ya, harus adaptasi dengan sekitarnya. Nah, adaptasi dulu, siram ya. Sebelum disiram ingat tadi digemburkan dulu. Digemburkan buat apa sih? Digemburkan itu ya buat mempermudah tanaman anggur itu beradaptasi. Setelah disiram sudah selesai. Seperti itu ya, jangan salah. Dan satu lagi hal yang terpenting adalah ketika pemula maksudnya baru tanam anggur, itu jangan sering menyiram. Karena anggur itu tidak suka terlalu banyak air. Anggur itu sukanya itu dia kering tapi masih lembab gitu. Kering, lembab, bagus. Kalau terlalu basah dia akan mati tadi. Oke. Seperti itu saja. Oke, selamat menanam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pengangguran, sobat anggur kita. Ya.